Baik. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan oleh kasih dan anugerah-Nya. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita bersatu hati, membawa hati kita, membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini mari kita hampiri tahtanya yang kudus untuk kita menaikkan setiap nyanyian syukur kita kepada Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian syukur, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Haleluya, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat kasih-Nya yang begitu luar biasa. Haleluya Yesus, sebab Dia senantiasa ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Janji-Nya ya dan amin dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah lalai akan janji-Nya. Dia tidak pernah lupa akan janji-Nya dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, sungguh baik. Engkau teramat baik ya Yesus. Pagi hari ini layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, pikiran kami, agar kami senantiasa hanya memandang Engkau saja. Kami mau mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hormat bagimu ya Bapa, hormat bagimu Yesus, hormat bagimu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, berhiaskan kekudusan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Namamu kudus.
perbuatan-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan. Di tempat ini nama-Mu ditinggikan. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Nama di atas segala nama. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Satu nama yang menyelamatkan. Satu nama yang menyucikan. Satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan segala Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Nama yang mulia, nama yang suci. Haleluya Yesus Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia Raja, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan tinggi. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Raja yang bertahta. Engkau Raja yang layak dipuji dan disembah. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Engkau penebus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga pagi hari ini kami boleh layak menyebut Engkau Bapa. Kami boleh layak menyebut Engkau Tuhan. Engkau Yesus, Engkau keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami beroleh otoritas itu Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Pagi hari ini terlepas berkat-berkat sorga atas ibadah perjamuan suci pagi hari ini. Berkat-berkat sorga tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami pulang nanti,
kami tidak seperti ketika kami datang. Kami beroleh sukacita luar biasa, kelepasan luar biasa, pembebasan, pemulihan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Katakan buat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kamu orang yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan buat diri kita sendiri, aku orang yang diberkati Tuhan. Yes, apapun yang saat ini Bapak Ibu bawa ke tempat ibadah pada pagi hari ini, percaya semua akan terlepas oleh karena darah Yesus. Amin. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, amin, haleluya. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba kita dibebaskan, dosa kita dihapuskan, kita dimenangkan, semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah anak domba, amin Tuhan, haleluya Yesus Tuhan, biar pemulihan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan, biar pemulihan terjadi atas setiap kami Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan pagi hari ini, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silahkan duduk dan kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah yang luar biasa, kasih-Mu luar biasa, kebaikan-Mu luar biasa. Kami mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, yang semakin membuat kami mengenal Engkau, Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan-Mu yang senantiasa membawa kebaikan dalam kehidupan setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru,
Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Itu yang telah Engkau kerjakan buat kami, Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Sehingga membuat jikalau kami pagi ini kami ada, sebagaimana kami ada, oleh karena kasih, karena kemurahan-Mu. Dan Bapa, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi. Agar kami menyatu dengan Engkau, Tuhan. Agar kami membaur menjadi satu manunggaling Kaulo Gusti. Bapa, betapa mulia, betapa agung, betapa Engkau sangat mengasihi kami semua. Siapakah kami? Manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum, harusnya dimurkai, tetapi bersyukur pagi hari ini mata kami dibukakan untuk mengerti Engkau mati bagi kami. Engkau menanggung, Engkau menebus segala dosa-dosa kami, sehingga menjadikan kami milik Tuhan, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak yang bukan anak untuk dimurkai, tetapi anak-anak yang dikasihi. Sehingga memampukan kami pagi ini, kami duduk di kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan bersabdalah Bapa, kami siap untuk melakukannya. Nyatakan isi hati-Mu dalam setiap hati kami, sehingga membawa kami semakin mengenal-Mu lebih lagi. Hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terima kasih, lindungi hamba-Mu dalam kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang nyata, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati pagi ini, yuk kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, berapa waktu hujan terus, puji Tuhan, nih pagi kita melihat matahari bersinar. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Jangan lemes-lemes. Semangat untuk Tuhan Yesus. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga, cepat ya. Bar Januari, Februari, Maret gitu ya. Maret itu Maret gitu. Saya yakin percaya kemarin hujan, sekarang Maret gitu, ganti panase, padange teko, puji Tuhan. Haleluya. Dan untuk bulan Maret kita meneruskan tema kita dari bulan Februari. Tema kita bulan yang lalu adalah bertumbuh dalam anugerah Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Lalu dilanjutkan pada bulan ini adalah bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu ayat masnya sekali lagi, 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang terakhir, puji Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Monggo dipun paos sareng-sareng. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pada bulan ini, pada pagi hari ini, bertumbuhlah dalam pengenalan
akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan, ya, mengenal. Ya. Kenapa mengenal juga harus bertumbuh? Karena orang itu tidak sekaligus begitu ketemu bisa mengenal seluruhnya secara keseluruhannya. Sebab itu pengenalan akan bertumbuh. Ya. Bahasa mengenal itu bukan sepihak, saudaraku. Orang yang mengenal itu pasti dua pihak. Kita semua kenal presiden kita, ya, Bapak Joko Widodo. Semua kenal. Siapa presidennya? Presiden kita siapa? Pak Jokowi. Ya. Apakah kita mengenal secara sesungguhnya? Belum tentu, saudaraku. Saudara bilang, kenal Pak Jokowi. Tapi waktu Pak Jokowi ketemu saudara, dia nggak kenal saudara, ya, nggak kenal kita, karena belum pernah ketemu bertatap muka secara pribadi, bahkan belum pernah bergaul, ya. Tapi rakyat semua mengerti, semua tahu itu Bapak Presiden saya, Pak Jokowi. Ini baru satu pihak. Mengenal itu pasti dua pihak. Saya mengenal Pak Musi, ya. Saya ketemu Pak Musi, pasti Pak Musi juga mengenal saya, Pak Ishak, ini baru mengenal, saudaraku. Ya. Dan mengenal itu suatu pertumbuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Waktu kita berkumpul juga, saudaraku, kita tidak langsung mengerti, bisa mengenal secara keseluruhan. Ya. Ada anak pacaran, ya, pacaran 1 tahun pacaran. Ya. Ya. Waktu ditanya, wis kenal calon pacarmu itu, wah kenal banget, ya, dia pikir sudah kenal sifat-sifatnya, karakternya, 1 tahun sudah kumpul, ya. Tapi mengenal yang sesungguhnya waktu mereka diam bersama-sama setelah menikah, lalu tinggal satu rumah, baru mereka akan mengerti, ya, mengenal secara sesungguh-sungguhnya, ya. Bareng wis sawor, wis dadi bojone, berapa waktu jebule, loh jebule, kok ana jebule toh? Iya jebule. Dek men sabar banget sih, saiki kok jebule, ya. Dek men kae galak banget, bareng saiki kok jebule, ya. Karena apa? Karena untuk mengenal sesungguhnya itu perlu waktu. Demikian juga dengan Tuhan. Kita rindu untuk mengenal Tuhan, ya, dalam pengenalan Tuhan supaya terus bertumbuh. Untuk mengenal Tuhan, agar bertumbuh dalam Tuhan, kita perlu waktu, ya. Waktu untuk apa? Untuk bergaul dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara kalau tidak bergaul, tidak akan mengerti, ya. Kalau hanya ketemu, nek basa Jawane itu apa namanya? Konco apa itu, teman kayak seperti anjing gitu loh, mau ketemu, sudah, artinya enggak akan bertumbuh. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bulan ini kita akan belajar bersungguh-sungguh, sebagaimana pujian tadi sangat menyentuh hati kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam, ya, dari semua yang ku kenal. Kita harus mengenal Tuhan lebih dari yang lain, ya. Kalau ingin sahabat yang pertama itu Tuhan. Untuk pribadi yang untuk kita kenal yang pertama itu adalah Tuhan. Dan kasih-Mu, ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tidak ada kasih yang melebihi Yesus, tidak ada. Kasih akan membawa kita untuk mengenal Dia, untuk menyembah Dia. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan beranjak dari depan, dari subtema
Subtema mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan lebih sungguh ya. Sekarang ada satu pengenalan di sini kami akan beri judulnya adalah Who am I? Ini bahasa Wonogiri, Saudara. Who am I itu sopo aku gitu loh. Siapa? Ya. Itu who am I? Who am I? Sinten kula niki ya Mbah Ishak kan begitu. Tapi ini yang bertanya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yuk kita buka Matius pasal 16 mulai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-13. Alkitab kok rendeng gitu, kertasnya kelet kabeh. Nek HP dibuka enggak kelet, saudaraku. Puji Tuhan. Yuk kita baca bareng-bareng. Matius pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. 1, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lantas pertanyaan yang penting di sini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, dilontarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia bertanya menurut kata orang. Nek nurut wong jobo, nek nurut orang kebanyakan orang di sana, aku ini siapa? Ya. Jawabnya adalah ada mengatakan Elia, ada mengatakan Yeremia, ada mengatakan nabi ini, ada macam-macam. Itu nurut kata di luar sana. Ya. Dan itu juga berlaku sampai hari ini. Ya. Siapakah Yesus hari ini? Menurut kebanyakan orang di luar sana juga macam-macam, saudaraku. Ya. Ada yang mengatakan Yesus itu Nabi Isa, ada yang mengatakan Yesus itu tabib, ada yang mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu manusia yang sempurna, ada yang mengatakan Yesus itu anak Maryam, ada yang mengatakan Yesus itu anak Yusuf, dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan lebih daripada itu, dibantah, didebat. Ya. Yesus itu manusia, ya, Yesus bukan Tuhan, itu di luar sono. Ya. Sebagaimana juga pada waktu itu ada bermacam-macam pendapat tentang Yesus. Yesus tabib, ya memang dia tabib, dia menyembuhkan. Ya. Yesus nabi, ya memang dia nabi, dia diutus oleh Tuhan. Tetapi Yesus pada waktu mendengar jawaban daripada murid-muridnya tentang kebanyakan orang yang mengatakan siapa dia, lalu ditekankan di sini, nek nurut kamu, ya. Yo nek nurut orang luar seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah Yesus ditujukan kepada murid-muridnya, nurut kamu, ya. Nurut kamu yang sudah tinggal bersama dengan aku ya hampir 3,5 tahun. Nurut
ya, nurut kamu yang sudah kumpul dengan aku, makan, minum, tidur sama-sama, melayani bersama-sama. Dengan lain kata, sudah lama kita bergaul, sudah lama kita tinggal bersama-sama, sudah lama kita berteman bersama-sama, melayani bersama-sama. Lalu ditanya oleh Yesus, siapa nurut kamu? Aku ini. Ya. Ini satu jawaban yang penting bagi kita, Bapak Ibu. Ini adalah inti kekristenan kita. Ya. Bahwa kekristenan itu bukan narasi yang dibangun oleh manusia, tetapi kekristenan itu lahir oleh karena anugerah daripada Tuhan. Sebab itu salah satu muridnya langsung nyelemong, saudaraku. Berkata apa? Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang lain ngomong nabi, yang lain ngomong iki, yang lain merendahkan, yang lain meremehkan. Tapi Petrus ya berkata, Engkaulah Mesias. Dalam bahasa Ibrani, Mesias itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya juru selamat. Engkaulah Mesias artinya engkau itu juru selamat. Ya. Bukan anak Maria, bukan anak Yusuf, tapi engkau adalah anak Allah yang hidup. Ada amin, Bapak Ibu. Ini harus dibangun di dalam keyakinan, di dalam kehidupan kita. Petrus pertama-tama yang mempunyai pengakuan, engkaulah juru selamat, engkaulah putra Allah yang hidup, engkaulah yang telah diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Apa jawab Yesus? Petrus, kowe iso ngomong ngono kuwi? Kuwi dudu marga pikiranmu dhewe, ya. Kuwi dudu pendapatmu dhewe jane. Tapi kowe bisa ngomong ngono kuwi karena apa tadi? Di dalam ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke 16, ayat yang 14. Lalu ia berkata kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Diberkatilah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Pengakuan Yesus juru selamat, pengakuan Yesus anak Allah yang hidup bukan datang dari narasi manusia, tetapi itu bisa terjadi karena ada ilham roh, ada pewahyuan Allah yang hadir dalam diri Simon Petrus. Pengenalan Allah sebagai Bapa, pengenalan Allah sebagai juru selamat, ya, pengenalan Yesus sebagai juru selamat tidak semata-mata itu adalah pernyataan daripada manusia, tetapi ada campur tangan Allah, pewahyuan Allah yang ditaruh di hati manusia. Sehingga selain kekristenan itu orang percaya, tetapi kekristenan adalah orang jadi Kristen itu adalah panggilan daripada Tuhan. Ya. Saya punya kakak, mungkin sudah saksikan, dia di Sumatera mengikuti sebelah, kira-kira di Sumatera ada 60 tahun ada. Akhirnya pulang ke Solo, terus ikut kami. Ya. Akhir hidupnya ikut kami di Kerten. Ya, di rumah bawa ini, pokoknya tetap ibadah sebagaimana yang dia lakukan. Tahu-tahu satu waktu, Dek, aku tak melu kepercayaanmu ya. Boleh? Oh boleh aja. Ya, boleh. Terus semua alat-alatnya doa disimpan semua. Terus ke gereja. Wah, rajin sekali baca Alkitab setiap hari. Ya, 2 tahun rajin. Ya. Dan akhir hidupnya sudah waktunya ajal mau menjemputnya, saudara-saudaraku, ternyata dia punya jimat, ya, ternyata dia punya jimat, ya, sehingga 6 bulan saya harus
merawat dia, tidak bisa apa-apa. Jadi 6 bulan merawat, sudah nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, ya melebihi anak saya Grace. Jadi sudah orangnya tinggi, besar, saudara-saudaraku, nggak bisa apa-apa. Wah, sampai saya jadi kurus waktu itu, berpikir dan sebagainya, asal ada masalah apa, wah saling bertengkar di rumah ini karena si sakit ini. Ya, sudah. Akhirnya, terakhir justru dia, saya kata punya jimat, nggak punya, tapi akhirnya dia cerita ke tetangga, tetangga ibu yang nunggu bahwa dia punya jimat, lalu dibuat. Ya. Sebelum itu asal saja berdoa, ayo berdoa Mbak, Bapa di surga. Enggak mau saudaraku. Sudah 2 tahun mau soal Alkitab. Asal di Bapa di surga. Enggak mau. Masih begitu. Enggak mau suruh Bapak, suruh Tuhan Yesus, enggak mau saudaraku. Enggak bisa ngomong, berat ngomong. Enggak berat. Akhirnya Tuhan berkemurahan kepadanya. Minggu tanggal 18 Juli tahun 95, pas ibadah seperti ini, saya tinggal di rumah sendirian. Tinggal di rumah. Kami ibadah. Setelah pulang, Tuhan berkemurahan kepadanya. Dia cerita saya, Dek, aku mau roh. Ini lho Dek, ini apa langit-langitnya itu terbuka. Ini apa namanya? Internetnya itu kan terbuka. Aku lihat langit Dek. Terus dari langit ada benang merah turun. Ada benang merah dari atas nyelorot Dek nang ngarepku. Ya. Lalu ada suara. Orang yang kemari hanyalah orang yang bersih hatinya. Suara itu seperti itu. Orang yang datang kemari hanyalah orang yang bersih hatinya. Ki piye Dek? Ya. Akhirnya Tuhan beri pewahyuan dalam diri saya bahwa warna merah ini adalah warna darah Yesus Kristus. Ya. Ya. Sehingga orang yang datang ke sana supaya bersih hatinya tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kasih Tuhan yang luar biasa, melebihi segala-galanya. Dia yang mati mencurahkan darahnya, itulah yang dapat membasuh, membersihkan. Saya jelaskan kepada dia. Dia nangis. Saya tentang, Mbak harus terima Tuhan. Tidak cukup 2 tahun di gereja, 2 tahun membaca Alkitab, tetapi sesungguhnya hatinya belum terbuka kepada Yesus, belum kenal Tuhan. Baru orang yang datang di gereja harus sampai kepada pengenalan pribadi, mengenal Tuhan itu siapa. Akhirnya kami pimpin, doakan untuk terima Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, kami melihat berkat yang luar biasa untuk kakak saya. Dia terima Yesus. Ya. Setelah itu kami ajak berdoa, Bapa di surga, Bapa di surga, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di sini terus dia bisa berdoa dengan lancar, menyebut Bapa, saudara-saudaraku, dengan hati yang penuh sukacita. Sehingga di sini kita memberikan pengertian, pengenalan akan Allah, mengenal Allah itu Bapa kita, mengenal Yesus itu Juru Selamat, mengenal Yesus itu Tuhan kita, mengenal Yesus anak Allah yang hidup, tidak semata-mata bisa datang dari hati manusia, tetapi itu bisa terjadi dalam hidup kita karena campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan ke dalam hidup kita. Kita bisa berkata, Yesus Tuhan, saudara menikmati anugerah yang daripada Allah mengalir dalam hidup saudara. Sebab itu pada pagi hari ini hargai ya. Ini berkat yang luar biasa, mengenal Yesus, mengenal anak Allah yang hidup. Tidak semata-mata orang bisa. Karena kadang-kadang bukan hanya kekerasan hati manusia itu yang menjadi penghalang untuk terima Yesus, tapi setan sing ora lilo kudu gondeli ya. Kita baru melayani beberapa waktu orang tua kita. Ya pertama ada disuruh Yesus ya kayak dikunci mulutnya. Ya, kayak dikunci mulutnya. Tapi itu akhirnya dengan doa kita dan sebagainya akan terbuka untuk bisa berkata, Tuhan Yesus,
Kalau kita berkata Tuhan Yesus, bukan semata-mata itu mulut manusia, tetapi ada campur tangan daripada Tuhan, ya, yang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hatinya. Seperti bagaimana Petrus berkata, Engkaulah juru selamat, Engkaulah Allah yang hidup, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, itu bukan kamu yang ngomong, tetapi itu karena Allah Bapa yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Orang Kristen punya orang yang istimewa, ya, karena ada anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Kita selamat bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Umat yang beroleh anugerah. Kita baca Rom pasal 10. Roma pasal 10. Tuhan, haleluya. Rada sabar nggih nek buka Alkitab tulisan ini. Rom pasal yang ke-10 ayat yang ke 8 9. Kita baca mulai ayat yang ke-8. Rom pasal 10 mulai ayat yang ke-8. 1 2 3. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, 1, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, 1, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ada amin Bapak Ibu. Orang berharap percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Nah, kita melihat di sini, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Kekristenan adalah baik di hati, baik sama juga di mulut. Bukan mulutnya tok ngaku, hatinya enggak. Seperti kakak saya tadi, belum Kristen. Ya, hatinya tok Kristen, batinnya juga tidak cukup. Tuhan perlu pengakuan kita. Mulut mengaku, hati percaya. Dan waktu mulut mengaku, ya, tentang Yesus Tuhan, dan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka Tuhan katakan kamu diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena begitu orang mengatakan demikian, ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita untuk memberikan pewahyuan di dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini penting sekali, ya, pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang hidup, itu sesuatu yang harus kita pegang teguh. Walaupun saudara di luar sana diolok-olok, Yesus itu manusia, Yesus itu anak ini dan itu, keyakinan kita kokoh. Kenapa? Karena kita bisa berkata sedemikian, bukan lahir dari bibir kita, tapi karena ada campur tangan Roh Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Tidak ada orang bisa berkata Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Suci. Dan tidak ada orang yang berkata Yesus laknat kalau ada Roh Suci di dalam hatinya. Segala sesuatu yang kita imani dan kita hidupi bukan sekedar manusia dan Tuhan, tetapi Tuhan tinggal bersama dengan manusia. Untuk apa? Untuk supaya kita semakin mengerti. Itulah yang kita rindukan, untuk semakin kita mengenal Dia. Ya. Bagaimana kita mengenal Dia? Ada dua hal. Ya, kalau kita pengen mengenal, kita harus tinggal bersama-sama. Kita akan bisa mengenal, saudaraku. Kalau tinggal satu rumah, makin mengenal. Oh, jebule bapak iki iso ngene lho, iso ngene. Dembene mung lurah, jebule bareng kumpul lho. Kok iso gawe sumur, iso gawe iki, iso iki, iso iki, iso iki, iso iki. Makin mengenal, makin kita bersahabatnya semakin mendapatkan banyak manfaat, saudaraku. Loh, iso nambal ban waktu banku bocor, iso ditambal. Oh, iso
bikin sumur, waktu aku perlu sumur bisa. Akhirnya kita mengenal jeblek orang itu, makin kita mengenal, kita makin mengerti banyak hal di situ. Ya. Reagan itu bukan hanya presiden, Reagan itu juga bintang film. Reagan itu bojone Nancy dan lain sebagainya. Demikian juga Yesus. Yang pertama yang kita harus yakini, juru selamat, anak Allah yang hidup. Tapi waktu kita mengenal lebih dalam lagi, ada banyak yang Yesus bisa lakukan dalam hidup kita. Sing luwe diwarekne, sing loro diwaraske, sing putus asa diberi pengharapan, buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Nek menungso roh wis sangkleh potong sisan, mendelip siram banyu sisan itu manusia, tetapi Tuhan tidak, menegakkan yang tertunduk, menolong yang putus asa. Di dalam Yesus ada banyak hal yang kita akan temukan, dan yakinlah semua yang ada di dalam Yesus itu diperuntukkan untuk kita sekalian. Rugi nek ra kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, rugi nek tidak mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya juru selamat, bukan hanya anak Allah yang hidup, tapi di dalam Dia tersedia segala-galanya. Dia yang tidak menahankan anaknya sendiri untuk mati di atas kayu salib, tidak mungkin kalau Dia tidak menyediakan segala sesuatu yang menyertainya. Nek anak ewe direlakne apa meneh bondo donya, bagi Tuhan itu kecil. Yang paling penting adalah makin mengenal Tuhan Yesus, makin banyak mengerti tentang apa yang Dia dapat lakukan. Ya, engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ya. Semakin kita mengerti, ya, yang satu untuk mengerti bergaul dengan Tuhan. Yang kedua membaca firman Allah, karena firman Allah itu Allah berbicara kepada kita. Kita berbicara kepada Tuhan dengan doa kita, Allah menjawab kita dengan firman-Nya. Sehingga semakin kita berdoa, semakin kita membaca firman Allah, semakin kita mengerti banyak tentang Tuhan. Sehingga itu membawa ketentraman, membawa kedamaian. Mana kenapa? Ya, kalau kita mulai sesuatu, oh jeblek oh iso. Aku ngene, oh jeblek iso. Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Dan pada waktu pagi ini kita akan bersama masuk dalam perjamuan kudus. Satu perkataan yang Yesus katakan, Dia perkenalkan dirinya, aku roti hidup yang turun dari surga. Dia berbicara tentang perjamuan kudus, Dia berbicara tentang pengorbanannya, Dia berbicara tentang kasih-Nya, Dia berbicara tentang segala-galanya ada di dalam Dia. Roti yang menunjukkan, akulah roti hidup, barang siapa yang makan aku akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. Apa artinya roti hidup? Dia adalah kehidupan untuk kita. Ya. Karena manusia yang telah diciptakan oleh Allah menurut citra teladan Allah, tapi oleh karena dosa citranya rusak. Ya. Citranya rusak. Dan manusia yang citranya rusak waktu ketemu dengan Tuhan tidak akan tahan, karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Jika manusia bertemu dengan Tuhan saat manusia masih berdosa, dia berbahaya, bisa mati di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman turun jadi manusia, Allah beserta kita. Kita nunggil dengan Kristus. Saat kita menyatu dengan Kristus, saat kita menunggal dengan Kristus, nunggal dengan Bapa. Temu dengan Bapa bukan sesuatu yang menakut. Temu dengan Bapa berkat luar. Bapakmu sangat mengasihimu, Bapakmu sangat menyayangimu. Akan merasa bahwa Tuhan Bapak yang mengasihi. Kalau saya sebagaimana ada sampai hari ini, saya kemarin ketemu orang yang tidak kenal Kristus, salaman sebagainya. Wah, dia cerita, wah ini saya ini masih gini. Umurnya pinten Pak? Kulo niki empun 53. Bilang, kulo niki empun 53 umur kulo. Paling tesih ngeten dan lain sebagainya.
Lah Bapak pinten? Kula niki nggih nembe 76 bulan. Masa? Ya iya. Ada yang apa yang saya tahu dalam diri saya? Gusti tresno saya. Gusti Yesus tresno kula. Tresno jenengan sedaya. Semua ditresnani Tuhan. Ada berkat-berkat khusus. Tapi yang terpenting untuk Bapak Ibu mengerti segala-galanya. Ayo belajar, mepet Gusti, kenal Gusti, maca firman-Ne, berdoa, baca firman, berdoa. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin kudrat ilahi bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan mampu dan mudah untuk mengalahkan hawa nafsu duniawi. Dan kita keluar sebagai pemenang kehidupan. Bukan karena kuat gagah kita, anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yuk kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan di hati. Saudara akan menikmati hadirat-Nya, saudara akan menikmati kasih-Nya. Kau bisa meneteskan air mata di hadapan Dia karena begitu besar kasih-Nya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah berbicara dalam setiap kami. Kami menyadari betapa kasih-Mu terhadap kami yang sesungguhnya manusia yang sudah hancur. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau rela menderita ganti kami. Engkau rela mati buat kami. Engkau rela mati agar kami hidup. Engkau rela menderita agar kami bahagia. Engkau disakiti agar kami disembuhkan. Engkau jadi miskin agar kami jadi kaya di dalam Engkau. Segala sesuatu Engkau lakukan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur untuk anugerah-Mu. Bersyukur untuk kemurahan-Mu. Bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa yang telah Engkau kerjakan buat kami. Engkau berkorban buat diri kami. Ajar kami tetap setia kepadamu. Ajar kami tetap setia di dalam mengiring-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus tinggal bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan langsung terus masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita semua datang kepada Tuhan.
pribadi lepas pribadi. Biar setiap hati berdoalah masing-masing melalui doa pribadi, berdoa dari hati saudara, berdoa kepada Tuhan untuk mensyukuri untuk kasih-Nya, agar kita semua dilayakkan di dalam kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, agar kita dikuduskan, agar kita dilayakkan, agar kita mengerti kehendak-Nya, sehingga perjamuan kudus tidak menjadi laknat di dalam hidup kita, tetap menjadi berkat yang besar, yang luar biasa dalam hidup ini. Yang lemah beroleh kekuatan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang terikat dibebaskan, yang terhimpit dilepaskan, yang putus asa beroleh pengharapan kembali, yang salah langkah dibawa kembali oleh Tuhan. Mari berdoalah masing-masing dari hati saudara, mohon pengampunan untuk dilayakkan kita semua di hadapan Tuhan. Kita sebagaimana kita mengakui Dialah juru selamat, Putra Allah yang hidup. Demikian juga kita mengakui tubuhnya yang dipecah-pecahkannya adalah tubuh Tuhan yang menjadi berkat yang besar dalam hidup kita. Mari untuk sesaat kami beri kesempatan Bapak Ibu semua berdoa masing-masing dari dalam hati saudara agar Tuhan melayakkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, pengharapan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Bapa, layakkan kami semua untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Engkau membasuh hidup kami, mengampuni segala kesalahan dosa kami, dan Tuhan melayakkan kami hingga perjamuan kudus mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengambil ke depan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya hidup. Jiwaku merindukanmu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Bapak Ibu, semua sudah mendapat? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Belum kita menikmati bersama-sama perjamuan kudus, terlebih dahulu jadi kekuatan Bapak Ibu di sepanjang Allah untuk setiap pribadi masing-masing. Haleluya. Kalau teguran, terimalah teguran itu. Berkat, terimalah berkat itu. Kalau janji Tuhan, percayai janji. Dia akan berikan kita kekuatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, agar kita semakin hari semakin lebih mengenal. Puji Tuhan. Mari kita angkat. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkanlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatanku. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, syukur, mati berkat jati yang dari Tuhan, tubuh Kristus. Iman itu adalah, mari kita imani. Kalau ada yang sakit, percayalah, kalau tubuh itu menyatu dalam diri kita, kita imani, kita pun beroleh bagian dalam kesembuhannya. Kita jadi sehat, kita jadi kuat oleh karena anugerah dan kemurahan. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya adalah persekutuan dalam cawan persekutuan dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam darah ada hidup. Haleluya. Darah Kristus, ada kehidupan Kristus. Kita imani, hidupnya mengalir dalam hidup kita. Kuasanya mengalir dalam hidup kita. Kekudusannya memenuhi hidup kita. Oh, damai sejahteranya memenuhi hati pikiran kita. Semua yang baik, yang baik, yang baik, yang dari Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami terima semua berkat yang daripada Allah menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami sudah dikuatkan, kami sudah disembuhkan. Kami diubahkan, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan kami semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Itulah kebahagiaan dalam hidup ini. Untuk mengenal Engkau, tinggal bersama dengan Engkau. Bukan hanya di dunia, sampai masuk di dalam surga. Kami sambut berkat ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sudah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini memberkati kita, juga kita sudah diberkati lewat perjamuan kudus
memberkati tubuh, jiwa, dan roh kita. Saat ini mari bersama-sama kita berikan persembahan, juga persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita percayai Allah orang yang menabur dengan bersukacita. Kita naikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Kepada Ibu Christine untuk berdoa persembahan dan juga persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita topangkan tangan kita. Ibu Christine, Oma Christine, saya minta untuk berdoa persembahan dan persepuluhan. Yang bisa berkati berkat
Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minggu pertama di bulan Maret 2023. Baik, saya suara gembalanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu dengan penuh semangat. Kalau semangat pasti malamnya dipersiapkan dengan baik. Dan paginya pasti tidak kemerungsung dan terlebih lagi tidak terlambat. Kalau dum-duman berkat dapat nomor 1. Namun yang pasti bukan masalah itu, kita mau kejar hadirat Tuhan. Itu yang nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan buat kita. Hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini, ibadah tengah minggu, ibadah hari Kamis jam 5:30, saya undang juga, monggo Bapak Ibu Saudara semuanya terus setia yuk. Terus setia, semakin mendekat, semakin melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, namun hanya orang yang melekat erat kepada Tuhan yang hidupnya senantiasa disertai dan melangkah dalam kemenangan kepada Tuhan. Ibadah hari Sabtu, ibadah pemuda, ayo kita anak-anak muda semakin giat, jangan lengah, jangan fokus kepada yang lain, fokus kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, pasti Tuhan jamin. Seperti anak panah di tangan para pahlawan, demikian kehidupan anak-anak di tangan pahlawan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melesat tepat sesuai sasaran. Promo ini Bapak Ibu. Kemudian ibadah hari Minggu juga disertai ibadah anak. Kemudian ibadah Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30 sampai dengan selesai. Ibadah dip sebelum ibadah raya dimulai. Itu saja pengumuman warta gereja hari ini. Untuk selanjutnya. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama kami dari keluarga Pak Suparno mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, doa, perhatian dari Bapak Ibu bahwa Bapak Parno sudah dipanggil Tuhan di hari Selasa, Rabu 1 Maret 2023 dan sudah dikebumikan di tanggal 2. Oleh kemurahan Tuhan tadi sudah disampaikan Opa Ishak bahwa beliau sudah kembali kepada Tuhan, terima Yesus. Itu yang kami syukuri Bapak Ibu. Minggu depan mungkin saya akan bersaksi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Tuhan setelah ini Bapak Ibu kami mohon bisa turun ke bawah mendoakan Ibu Marni yang beberapa hari ada di tempat ini karena beliau setelah kemo mengalami lemah tubuh dan saat bersama kami, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara memberikan waktu sebentar sama-sama turun ke bawah mendoakan Ibu Marni. Begitu, setuju? Gak ada suaranya, setuju? Puji Tuhan. Paling nggak sampai 10 menit lah, 5 menit kita turun ke bawah mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat untuk terus jalani kehidupan dan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Yang ketiga, bersyukur untuk Pak Yadi, oleh kemurahan Tuhan hari ini bisa hadir bersama kita dan sehat itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sedikit kesaksian Pak Yadi. Saya nunggu Pak Yadi di rumah sakit waktu itu dan puji nama Tuhan seminggu 2 kali cuci darah. Sudah lepas ya Bapak? Sudah lepas cuci darah itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk kehadiran Bu Yani, Bu Dani nggih. Dani, ya puji nama Tuhan. Saya terus
bersyukur dan mengundang untuk Ibu bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita percaya ketika kita bersepakat sehati berdoa, percaya Tuhan akan buat mujizat bagi kehidupan Bu Yani ya. Terima kasih saudara. Mari kita angkat, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup doa, menutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, kita juga berdoa untuk Renaldi, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini banyak yang sakit. Renaldi kemarin hari Jumat datang ke gereja sehat, hari Sabtunya terus badannya panas. Ini kemurahan Tuhan bisa duduk, kemarin lemes sekali. Haleluya, haleluya. Firman jadi manusia, dan di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, bagi kemuliaan-Mu. Jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berhadirat tempat ini. Kami percaya bahwa ketika kami datang dengan pergumulan, dengan iman kami pulang membawa kebebasan daripada Tuhan. Pagi hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Pak Yadi. Tuhan, kami melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja untuk Pak Yadi, dan kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna kesehatannya sehingga beliau dapat beraktivitas. Itu karena kemurahan Tuhan.
Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Renaldi yang 2 hari ini sakit. Tuhan, hari ini Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan dalam ibadah ini. Dan salah satu saudara kami, Ibu Yani, bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau tetapkan hatinya untuk terus mengiring Tuhan, beribadah bersama kami di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan penyertaan Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini diberkati senantiasa. Karena kami percaya hidup orang benar, berkatnya selalu ada di atas kepala. Itu yang kami yakini Tuhan. Dan kami terus meyakini, mengimani hidup kami adalah anugerah Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Penyertaan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam ibadah ini Tuhan. Terus Tuhan Kau bekerja sampai dengan ibadah yang sejati itu terjadi dan berlaku untuk setiap anak-anak-Mu. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, di keluarga mereka. Terus ibadah yang sejati itu dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau boleh disukakan dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, dan talenta karunia bagi kami para Lewi. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Terima kasih buat pelayanannya pagi hari.